atau PAUD? Badan Akreditasi Provinsi Sulawesi Tenggara, maka setiap tahunnya kami mendampingi sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Tenggara, bagaimana kami memberikan pembimbingan kepada guru-guru agar bisa mengarahkan kegiatan pembelajaran kepada anak-anak yang sebenarnya. Nah, mulai dari masuk sekolah, seperti apa sambutan daripada guru-guru dengan anak-anak itu sekali, kemudian selanjutnya mereka diantarkan untuk masuk di dalam ruangan kelas dengan tertib, ya, bagaimana mereka disiplin menaati peraturan-peraturan yang telah diterapkan di sekolah-sekolah. Kemudian bagaimana mereka kami memberikan masukan kepada guru-guru itu agar senantiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat perjuangan Dr. Salvia SPD MPD ini mengingatkan kita pada seorang pelopor PAUD dunia, di mana pada mulanya pendidikan semacam PAUD ini muncul di kota Blankenberg, Jerman pada tahun 1840, dan selanjutnya diperkenalkan oleh Frederick Wilhelm Augustus Frober dengan mendirikan lembaga yang bernama Kindergarten. Istilah Kindergarten berasal dari kata Kindergarten berarti anak dan garden berarti taman. Istilah Kindergarten ini mempunyai makna taman anak. Selanjutnya istilah Kindergarten juga terkenal dengan sebutan Frober School yang identik dengan nama pribadi pendiri lembaga tersebut. Menurut Frober, anak-anak usia dini atau saat ini di Indonesia disebut pendidikan anak usia dini diilustrasikan sebagai tunas tumbuh-tumbuhan yang memerlukan pemeliharaan dan perhatian juru tanam. Ilustrasi yang diberikan oleh Frober dapat kita simpulkan bahwa sang juru tanam mempunyai peranan yang sangat penting. Itulah Dr. Salvia SPD MPD melukiskannya. Untuk itu, ayo kita tonton bagaimana kiprah Dr. Salvia. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Memang pengkajian Dr. Salvia yang dari ke hari melakukan riset hingga saat ini telah menyusun disertasinya bagaimana memantau dan memberikan solusi-solusi terbaik agar terciptanya PAUD atau pendidikan anak usia dini di Indonesia makin kokoh dan sustainable. Ayo kita tonton terus. Itulah Dr. Salvia. Taman. Istilah Kindergarten ini mempunyai makna taman anak. Selanjutnya, istilah Kindergarten juga terkenal dengan sebutan Frober School yang identik dengan nama pendiri lembaga tersebut. Nah, bagaimana dengan Dr. Salvia? Akan tetapi, menurut Frober, anak-anak usia dini diilustrasikan sebagai tunas tumbuh-tumbuhan yang memerlukan pemeliharaan dan perhatian dari juru tanam. Diilustrasikan yang diberikan oleh Frober. Dapat kita simpulkan bahwa sang juru tanam mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tunas tumbuh-tumbuhan. Begitu halnya pertumbuhan
dan perkembangan anak-anak usia dini atau PAUD, pendidikan anak usia dini yang kini digalakan oleh Dr. Salvia SPD MPD ini tentu sangat membutuhkan peran sang pendidiknya. Karena itu berdirinya Kindergarten yang terkenal juga dengan istilah Verbal School merupakan tunas bagi pertumbuhan pendidikan anak di seluruh dunia. Konsep yang digunakan Verbal School yang sangat cepat menyebar ke seluruh dan ke seantero dunia hingga ke tanah air ini. Tapi jangan lupa, ayo kita subscribe dulu ya. Memang sangat cepat menyebar. Sampaikan terima kasih. Nama saya Wode Rahmania. Ya, saya di TK Setia ini menjabat sebagai pelaksana kepala sekolah. Ya. Ya, di Kota Bau-Bau. Provinsi Sulawesi Tenggara tentunya ya. Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya. Ya, gambaran untuk ke depan di TK Setia ini seperti apa, mulai dari kegiatan pembuka hingga kegiatan inti dan kegiatan penutupnya, apa yang harus dilakukan itu? Ya. Pertama-tama yang dilakukan untuk kegiatan di TK ini pembukaan itu pada dasarnya sama dengan kegiatan-kegiatan di TK lain. Pertama-tama itu melakukan salam kepada anak-anak, daripada guru-guru ketika datang di sekolah, karena bukan hal yang mudah ketika anak itu berpisah dengan orang tuanya. Banyak hal ketika mereka berpisah terkadang nangis, tetapi kita lihat situasi dan kondisi di sini sudah tak ada anak-anak yang nangis ketika berpisah dengan orang tua mereka. Mereka langsung diterima dengan baik. Kegiatan pagi ini mereka melaksanakan kegiatan senam untuk meningkatkan kemampuan fisik motorik anak. Baik. Nah, selanjutnya anak-anak diberikan kesempatan untuk bermain sekitar katakan 10 menit. Setelah itu, setelah bermain bersama karena melalui belajar juga bagaimana sosialisasi mereka antar sesama teman, mereka diarahkan untuk masuk di ruangan kelas masing-masing. Ya. Nah, di ruangan kelas masing-masing, ibu guru sudah siap dengan tema-tema mereka untuk diajarkan. Nah, tema apa? Itu sudah digariskan dalam kurikulum. Yang mana kurikulum Sudah punya schedule sendiri. Sudah punya schedule dan di masing-masing di kurikulum PAUD itu sudah diturunkan dengan RPTM, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Setelah itu dibedah lagi menjadi RPPH, rencana pelaksanaan pembelajaran harian, di mana di RPTH ini terstruktur dengan rapi apa yang dilakukan di kegiatan inti. Pertama pembukanya apa, dan sudah dikatakan memberikan salam, mengajarkan doa-doa. Kemudian setelah itu masuk di kegiatan inti, apa yang dilakukan di sini masuklah di tema mereka. Dari tema dikembangkan menjadi sub-sub tema. Kemudian setelah itu cepat menyebar ke seluruh dunia. Hal ini, jika kita mengenang sejarah, sebagaimana berdirinya Kindergarten tersebut di tahun 1907, pendidikan anak usia dini versi lain pun muncul di permukaan di pemukiman kumuh San Lorenzo, Italia. Maria Montessori merupakan seorang berlatar belakang seorang dokter, dan dia mendirikan Casa dei Bambini yang ditunjukkan bagi perawatan anak-anak yang berlatar belakang keluarga miskin dan buruh. Casa dei Bambini sendiri berarti rumah untuk perawatan anak, yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan rumah anak. Nah, bagaimana dengan sejarah PAUD di Indonesia? Karena itu untuk kita mengetahui dan memahami sejarah berdirinya PAUD Indonesia, setidaknya kita telusuri melalui 2 periode, yaitu pada masa pergerakan nasional ketika penjajahan Belanda di tahun 1908 hingga 1941, dan pada masa penjajahan Jepang di tahun 1942 hingga 1945. Pada masa periode pertama pergerakan nasional ketika penjajahan Belanda di tahun 1908 hingga 1941, lembaga Kindergarten atau populer dengan nama Verbal School yang didirikan oleh Friedrich Wilhelm August Frober
merupakan cikal bakal lahirnya lembaga PAUD di Indonesia. Nah, bagaimana dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Dr. Salvia SPD MPD ini? Tentu, dia adalah salah satu pejuang. Meskipun saat ini orang pada libur, anak-anak mahasiswa libur, maka dia gunakan untuk melakukan pendekatan terhadap PAUD-PAUD yang saat ini berada di antero Provinsi Sulawesi Tenggara. Indonesia oleh pemerintah Belanda Hindia untuk didirikan anak mereka, anak-anak Eropa, dan para bangsawan lainnya. Pada saat itu pemuda pribumi belum dapat merasakan pendidikan. Semacam hal seperti itu, apalagi masyarakat miskin yang belum memahami dan menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Pada saat kebangkitan nasional pun mengingatkan kita, yang diawali dengan berdirinya Pergerakan Pemuda Budi Utomo pada tanggal 28 Mei 1908. Berulah, barulah pemuda pribumi menyadari akan pentingnya pendidikan anak usia dini yang saat ini terkenal di Indonesia adalah taman kanak-kanak atau pendidikan anak usia dini. Nah, gerakan-gerakan itu kini mulai dijalankan oleh Dr. Salvia SPD MPD. Wah, mantap. Assalamualaikum. Selamat datang Bu Dr. Salvia di TK kami, TK Setia, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Silakan Ibu. Terima kasih banyak semuanya di sini masih segar-segar. Satu kebanggaan buat kami nih Bu, Ibu berkunjung di sekolah kami di TK Setia. Ayo Bu, silakan duduk. Terima kasih Ibu gurunya. Ini Dr. Salvia SPD MPD akan menyadari akan pentingnya pendidikan anak dini. Direalisasikannya dengan mendirikan sebuah yayasan yang saat ini yayasan itu tengah dibangunnya, meski saat ini sedikit terkendala dan saat ini bisa dibuktikan di rumah kediamannya di Bone-Bone. Nah, untuk itu tentu saja mengingatkan kita Aisyah di Yogyakarta pada tahun 1922 Ki Hajar Dewantoro sepulang dari pengasingannya di Belanda selama 2 tahun mendirikan Taman Lade atau Taman Anak Kaiden Choin yang berkembang dengan taman tengah dibangunnya, meski saat ini sedikit terkendala dan saat ini bisa dibuktikan di rumah kediamannya di Bone-Bone. Nah, untuk itu tentu saja mengingatkan kita Aisyah di Yogyakarta pada tahun 1922 Ki Hajar Dewantoro sepulang dari pengasingannya di Belanda selama 2 tahun mendirikan Taman Lade atau Taman Anak Kaiden Choin yang berkembang dengan Taman Indria. Karena itu, pada periode kedua masa penjajahan Jepang, tepatnya di tahun 1942 hingga 1945, pada masa penjajahan Jepang, pendidikan PAUD terus berlanjut, namun semakin berkurang dari segi kuantitasnya. Pada saat itulah pemerintah Jepang tidak mengawasi secara formal penyelenggaraan pendidikan setingkat PAUD. Namun pemerintahan Jepang hanya melengkapi kegiatan kelas dengan nyanyian-nyanyian Jepang. Sejarah PAUD di Indonesia dan perkembangannya, memahami sejarah PAUD Indonesia sama halnya dengan memahami perjalanan panjang dinamika dan pasang surutnya pendidikan di Indonesia. Kita semua tahu apa yang terjadi. Karena itu kehadiran PAUD di Indonesia sesungguhnya dimulai sejak sebelumnya dan sebelum kemerdekaan. Pada masa ini setidaknya dapat ditelusuri melalui 2 periode tersebut. Karena itu, pada masa pergerakan nasional pada
Eksistensi Dr. Salvia hari-hari mulai dihitung oleh sejumlah pengamat-pengamat PAUD yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara, bahkan Indonesia. Dan ini tercatat, akan terus tercatat, bahwa Dr. Salvia adalah benar-benar pakar pendidikan anak usia dini di Indonesia. Tentu merupakan salah satu kebanggaan bagi bangsa Indonesia, di mana suksesnya dan teruslah sukses. Indonesia sama halnya dengan memahami perjalanan panjang dinamika dan pasang surutnya pendidikan di Indonesia. Kita semua tahu apa yang terjadi. Karena itu kehadiran PAUD di Indonesia sesungguhnya dimulai sejak sebelumnya dan sebelum kemerdekaan. Pada masa ini setidaknya dapat ditelusuri melalui 2 periode tersebut. Karena itu, pada masa pergerakan nasional pada penjajahan Belanda di tahun 1908 hingga 1941 dan masa penjajahan Jepang di tahun 1942 hingga 1945. Namun demikian, keberadaan PAUD di Indonesia tidaklah terlepas dari pengembangan PAUD di dunia internasional. Nah, kehadiran Dr. Salvia kembali kita dibangkitkan lagi atau membangkitkan semangat-semangat muda hingga para guru-guru dan kepala sekolah dibangkitkan semangatnya. Tentu saja ini mengingatkan kita pula di tahun 1840 Frederick Wilhelm August Froebel mendirikan Kindergarten di kota Blankenburg, Jerman, yang merupakan pelopor pendidikan anak usia dini di dunia. Kinder yang berarti anak dan Garten berarti taman. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Froebel, anak usia dini diibaratkan seperti tunas. Tunas, tumbuh-tumbuhan yang masih memerlukan pemeliharaan dan perhatian sepenuhnya dari sejurut tanam. Karena itu berdirinya Kindergarten yang juga dikenal sebagai Froebel School berpengaruh terhadap perkembangan PAUD di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Konsep Kindergarten dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia hingga juga ke negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. PAUD versi lain pun muncul pada tahun 1907 di pemukiman kumuh San Lorenzo, Italia. Maria Montessori, seorang yang berlatar belakang dokter, mendirikan Casa dei Bambini yang ditujukan pada perawatan anak dari keluarga miskin dan kaum buruh. Casa dei Bambini artinya rumah untuk perawatan anak yang selanjutnya dikenal sebagai rumah anak. Nah, untuk itu, dari hasil perbincangan dan kemudian hasil wawancara, Ibu Dr. Salvia SPD MPD ini tentu saja mengajarkan kita dan memberikan kita petunjuk-petunjuk khusus. Dan saat ini pula lah kita bangkitkan tunas-tunas muda, di mana tunas muda yang ada di Sulawesi Tenggara ini kita berharap sebagaimana didikan-didikan teman dan teman itulah yang akan membangkitkan Kindergarten atau PAUD di Sultra. Seiring dengan kebangkitan nasional yang diawali berdirinya pergerakan pemuda Budi Utomo, kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi kaum bumi putra semakin dirasakan oleh Froebel School dan juga taman kanak-kanak di Indonesia. Nah, mari kita saksikan apa yang dipaparkan oleh Dr. Salvia.
Mari kita. Ayo. Saat itu. Ya. Ya. Jadi selanjutnya melaksanakan kegiatan pembelajaran inti, yaitu tadi berdasarkan tema, subtema yang ada yang dikembangkan oleh guru-gurunya. Satu contoh yang saya berikan Pak Gino, misalkan dalam pengembangan tema kita teruskan untuk tema kognitif itu, temanya adalah binatang, maka di kegiatan tema binatang itu kita ambil satu binatang yang paling dekat dengan lingkungan anak itu adalah contoh adalah ayam. Maka kita kupas habis tentang ayam ini tadi, apa kaitannya dengan penanaman nilai moral agama. Kita akan menyampaikan bahwa ayam itu adalah ciptaan Allah. Kita harus sayangi, kita harus pelihara. Selanjutnya kaitannya dengan sains. Warna ayam itu, warna bulunya ada berapa macam ya? Anak-anak jelasnya akan menjelaskan macam-macam. Ada warna merah, hijau, ada warna putih, ada warna hitam, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya masih ada kaitannya terkait dengan kognitif lainnya lagi. Anak bisa menghitung berapa jumlah kaki ayam, jari-jarinya berapa ya? Nah, ada aspek dasar memberikan perhitungan kepada anak. Disinilah kita melalui kegiatan bermain, anak bisa memahami secara komprehensif. Iya, barangkali itu Pak Gino yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya kami siap untuk edisi berikutnya. Terima kasih. Oke, makasih. Apa yang dikatakan oleh Dr. Salvia SPD MPD itu tentu saja seiring waktu dengan kebangkitan para anak-anak bangsa dan kebangkitan PAUD-PAUD yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara, tentu itu akan diawali berdirinya pergerakan agar PAUD ini semakin mantap. Mungkin itu yang tepat. Dan saya admin via TV tentu saja menyadari hal itu ada kekurangan dan kelebihan. Demikian paparan opini Gino. Opini Gino akan selalu mengikuti jejak para riset-riset, terutama pakar PAUD atau pendidikan anak usia dini. Karena PAUD atau pendidikan anak usia dini adalah hari-hari suksesnya bangsa Indonesia. Saat saya Opini Gino Samsudin Mirsab melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita.